Iya. Halo semua, selamat datang di podcast kita di Analog Diaries. Hari ini kita akan mengupas habis tentang teknologi dalam keseharian kita. Namun kita nggak akan bicara di permukaan aja nih. Kita akan menyelami dampak, tantangan, dan etika yang ada di masa depan tentang teknologi di kehidupan sehari-hari. Oke, di sini namun hari ini kita kedatangan tamu spesial dari salah satu guru di sekolah kita, yaitu Bapak Marsono SPD. Beliau adalah salah satu guru yang ahli dalam bidang teknologi, yang itu khususnya di bidang informatika ya Pak. Perkenalan dulu Pak, dikit lah. Speak dikit Pak. Oke, nama saya Marsono. Sudah cukup ya? Oke Pak. Jadi teknologi kan sudah sangat familiar ya Pak dalam Ya. kehidupan sehari-hari. Khususnya karena kita sudah memasuki era manusianya 5.0 dan teknologinya 4.0. Menurut Bapak, apa dampak psikologis yang paling terasa dari algoritma media sosial dan rekomendasi engine terhadap pola pikir, kesabaran, dan rasa puas kita Pak? Ya, yang dampak yang yang sangat terasa sekali lah ya. Apalagi kalau Bapak kan sudah ngalami ya sebelum teknologi yang saat ini ya. Kalau dulu kan yang namanya seumuran kalian itu ya main-main biasa saja. Kalau sekarang kan jadi kalau main pasti nyari temennya, yuk kita main yuk. Sekarang mereka asik dengan gadgetnya masing-masing kan. Iya. Sekarang ngobrol saja pun bertemu ini rame-rame saja begini, masing-masing asik dengan gadgetnya masing-masing. Jadi komunikasi sesama temen itu walaupun masih dalam satu lingkup itu sekarang udah sangat susah karena asik dengan gadgetnya masing-masing. Itulah salah satu dampak ya secara sosial kaitannya dengan kemajuan teknologi. Yang mau tidak mau harus kita ikutin juga ya. Tapi itulah salah satu yang jadi tidak terasa ya, rasa sosialnya jadi berkurang, itu sosialisasinya antar teman juga jadi berkurang ya. Apalagi sekarang dikit-dikit yang pesan lewat WhatsApp atau lewat media sosial yang lain gitu ya. Kalau dulu kan pasti datang ke rumahnya, kita main yuk, teriak-teriak gitu kan, main yuk. Sekarang kalau cukup lewat WhatsApp atau lewat HP selesai gitu kan. Janjian cukup lewat WhatsApp gitu. Kalau dulu harus datang main sekolah apa ke rumahnya. Itu salah satu dampak yang jadi kurang lah ya. Jadi dalam hal sosialisasi gitu. Oke, selanjutnya sebenarnya siapa sih Pak yang harus ngajarin literasi digital dan etika berinteraksi di ruang online kepada generasi muda? Apakah itu tanggung jawab orang tua, sekolah, atau pemerintah itu sendiri? Ya, yang pertama adalah orang tua Pak ya. Makanya tuh orang tua pun harus paham bahwa memang sekarang itu perubahan teknologi sudah sangat masif ya. Itu yang pertama orang tua. Kemudian kalau kalian di sekolah mau tidak mau semua guru ya, jadi tidak terbatas oleh guru informatika saja, semua guru pun harus bisa karena bagaimanapun juga dampak kemajuan teknologi itu dialami atau dirasakan oleh semua guru saja, apa oleh semua guru ya, tidak hanya guru informatika. Itu juga harus yang memberikan ya semacam pemberian literasi tentang penggunaan digital itu harus seperti apa di samping orang tua kalau kalian di rumah ya, kemudian bapak ibu guru kalau kalian di sekolah ataupun masyarakat ya, atau mungkin kalian punya komunitas itu ya. Nah di komunitas pun harus saling mengingatkan akan dampaknya atau bagaimana penggunaan media sosial ya, itu tadi literasi digital ya. Bagaimana penggunaan media sosial yang positif ya, yang jangan sampai merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, merugikan orang tua, keluarga dan sebagainya itu. Ya sekarang kejadian banyak lah yang mungkin kalian pernah lihat atau kalian pernah dengar, hanya karena penggunaan media sosial yang di luar ya, atau mungkin terlalu over ya, akhirnya di luar kontrol, akhirnya berdampak negatif gitu. Jadi ya semuanya sebetulnya yang harus mengingatkan untuk berpandai-pandailah menggunakan media sosial kaitannya dengan tadi literasi digital tadi. Oke. Pertanyaan ketiga nih Pak, di mana peran ruang fisik seperti perpustakaan atau pusat komunitas ketika semua informasi dan interaksi sosial bisa diakses dari mana saja melalui gadget?
Nah, itu adalah tantangan dari perpustakaan ya. Perpustakaan itu mungkin yang selama ini kita datang ke situ hanya dalam bentuk buku-buku yang secara fisik ya, kita harus nyari-nyari. Nah, sekarang mau tidak mau itu adalah tantangan dari perpustakaan. Bagaimana supaya siswa-siswa di sekolah itu tertarik lagi masuk ke perpustakaan. Ya kalau zaman Bapak dulu itu kan memang tidak semasif sekarang ya, tidak ada perpustakaan digital dan sebagainya. Ya kita mau cari buku itu harus dari perpustakaan A, perpustakaan B, perpustakaan C, kemanapun kita cari bukunya karena memang tidak bisa mengakses itu tidak segampang yang sekarang. Nah sekarang tantangan perpustakaan itu ya harus mengikuti perkembangan teknologi juga. Bagaimana supaya anak-anak atau siswa-siswa yang selama gara-gara media sosial yang semuanya bisa diakses by phone ya, nggak usah kemana-mana, bisa diakses secara online. Bagaimana supaya siswa-siswa tertarik ke perpustakaan? Nah, itu harus dikembangkan perpustakaan itu. Jadi jangan statis ya perpustakaan itu. Gitu ya? Iya, jadi mau tidak mau pengelola perpustakaan pun harus berusaha bagaimana cara tadi mengikuti perubahan, perkembangan teknologi yang ada dan perpustakaan tetap eksis ya gitu. Tadi kan kalau misalnya dari kita kan diingat sama guru, orang tua gitu kan. Nah sebenarnya kapan sih saat yang tepat untuk memperkenalkan teknologi itu sendiri seperti HP atau internet itu kepada anak-anak? Tapi nah parameter apa saja yang harus dipertimbangkan selain pada usia itu sendiri? Ya sekarang justru itu yang terjadi ya, kalau kita lihat ya di rumah-rumah itu orang tua malah karena mungkin sambil kerja ya, kasihlah anaknya kasih HP, udah pakai buka YouTube, anaknya udah ada, akhirnya padahal itu harusnya kan belum diperbolehkan ya. Mungkin seumuran anak itu dikasih HP, kemudian akhirnya yang terjadi itu anak dalam hal sensitivitas minta dipanggil itu susah gitu ya, karena dengan asik dengan HP-nya itu. Nah itu yang jadi memang dari pihak orang tuanya sendiri yang harus benar-benar mengetahui bahwa ternyata dampaknya ya, walaupun itu hanya memudahkan secara sebentar ya, misalnya tadi orang tua masih sibuk dengan kerja, ada yang masak, ada yang nyuci, supaya anaknya tidak rewel dikasihlah HP. Selama ini kan begitu ya, yang mungkin kalian alami, kalian lihat itu ya. Makanya sekarang yang namanya HP itu anak baru berapa tahun ya, itu begitu dikasih HP udah langsung bisa bagaimana buka YouTube ya kan, tanpa diajarin padahal itu kan, karena kan dia terbiasa dikasih HP sama orang tuanya. Tapi bagus gak sih Pak kalau dari kecil gitu udah dikasih HP? Ya sebetulnya artinya kalau dilepas begitu saja ya kurang bagus. Itu tadi, jadi kadang-kadang anak itu dipanggil, misalnya dipanggil anak asik itu kebablasan sampai gede, dipanggil orang tuanya diem aja seolah-olah nggak dengar sama sekali ya, AB gitu dipanggil orang tua sampai orang tuanya dimarah. Itu karena tadi asik dengan HP-nya gitu. Itu ya kurang bagus juga. Nah itu kan hanya karena memudahkan orang tua supaya tadi ya, orang tua yang bisa kerja, tidak rewel anaknya, tapi dampaknya akan jelek kalau tidak dibatasi ya. Itu tapi ya kembali lagi tergantung tadi orang tuanya itu. Kalau orang tua yang benar-benar tahu akan dampaknya kemajuan teknologi ya pasti dia akan membatasi kapan mulai dia menggunakan HP. Terus Pak, bagaimana cara kita membangun hubungan yang sehat dengan teknologi? Di mana kita harus mengendalikan teknologi, bukan sebaliknya. Apa tips praktisnya? Ya sekarang ini kita yang namanya informasi itu ya di smartphone kalian kan setiap saat kan nongol ya. Iya. Nah itu yang pertama, kalian harus bisa pandai-pandai memilah. Memilih ini benar nggak informasi yang kalian akses, yang kalian terima melalui media sosial, yang tanpa kita akses itu tahu-tahu udah nongol dengan sendirinya ya. Namanya TikTok macam-macam itu kan banyak tuh. Padahal kadang-kadang tuh berita itu belum tentu benar kan. Cuma karena sering muncul terus dianggapnya kebenaran. Nah itu yang harus kalian bisa harus kalian jadi jangan langsung terima mentah-mentah seperti itu. Gitu ya? Iya, terus kejadian-kejadian misalnya tawuran gitu kan rata-rata kan dari medsos kan, dari HP, tantangan sini terus kalian dapat info dan sebagainya. Nah itu
harus kalian mulai dipilah-pilah. Kemudian yang berikutnya yang sekarang lagi masif lagi adalah ChatGPT gitu ya. Iya. Nah, itu jangan lagi dipakai. Benar-benar itu bolehlah kalian gunakan, tapi hanya untuk pembanding saja, benar nggak sih? Jadi jangan benar-benar apa yang diberikan oleh si ChatGPT itu dianggapnya suatu pasti udah benar gitu ya. Jangan, akhirnya kalian itu ada juga yang ngobrol itu, jadi ngobrol dengan ChatGPT. Karena apapun yang ditanyakan di ChatGPT pasti dijawab gitu loh. Nah itu harus hati-hati juga dengan yang namanya ChatGPT gitu ya. Mungkin kalian ngobrol dengan temennya udah males lah kalau ngobrol sama temennya. Saya curhat juga tanggapannya paling malah diketawain doang gitu ya. Tapi kalau sama ChatGPT kan enggak, pasti dijawab, dikasih solusi. Cuma yang namanya ChatGPT kan gak ada ekspresinya. Beda dengan temenmu, dengan orang tua, atau dengan gurumu, kalian curhat ngobrol kan ada ekspresinya. Gitu. Kalau dengan ChatGPT kan enggak, bahasa tulisan gitu. Itu juga harus hati-hati. Jadi yang seperti itu yang harus kalian di era-era sekarang ini harus benar-benar dipikirkan, diolah, jangan menerima hal-hal yang belum tentu kebenarannya gitu. Itu sih. Oke, baik. Jadi itu aja nih pembahasan kita tentang teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teknologi dalam kehidupan sehari-hari itu bukan soal apa perangkatnya, tapi bagaimana kita menjalin relasi dengan teknologi itu sendiri. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi jelas bahwa kita perlu menjadi pengguna yang kritis dan sadar, bukan sekedar konsumen yang pasif. Baik, sekian itu aja dari podcast kita hari ini bersama Bapak Marsono. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.